Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, ingin berada di padok MotoGP Austria 19 hingga tanggal 21 Agustus mendatang. Ia mengaku merindukan suasana balapan. Selama ini, Marquez masih berkutat dengan program pemulihan, setelah operasi keempat humerus kanan di Mayo Clinic, Rochester, Amerika Serikat bulan Juni lalu. Berbeda dengan sebelumnya, rider Spanyol tersebut patuh dengan setiap langkah yang disiapkan tim medis. Konsekuensi dari memaksakan diri sudah dirasakan di mana tulang lengannya mengalami pergeseran dan menimbulkan nyeri berkepanjangan. Konsultasi dengan dokter seolah menjadi aktivitas rutin baginya. 4 kali bersinggungan dengan pisau bedah akibat problem yang sama, membuatnya harus mendapat pengawasan ketat dari dokter. Marquez menunjukkan kemajuan sesuai dengan target. Namun sang adik, Alex Marquez, menuturkan tidak tahu kapan boleh kembali ke lintasan. Ia meminta pembalap 29 tahun itu tidak buru-buru kembali naik motor. Marc perlu menjalani pemeriksaan akhir Agustus untuk menentukan sampai mana proses pemulihan. Wajahnya tampak berubah lagi, seperti Marc lagi. Saat ini dengan pembalut karet dan resistensi sangat kecil. Ia perlu menjalani tes untuk mengetahui bagaimana lengannya, batasan pada bahu dan kenapa setelah 1,5 tahun masih nyeri. Dia tahu ada cedera di sana. Soal kapan dia kembali, Alex menjelaskan kapanpun dia merasa siap, dia akan kembali. Dia harus menjalani pemeriksaan di sana untuk mengetahui bagaimana semua dan dari sana didapat pertanda. Kemudian itu bukan hanya revisi, tapi ada kerja otot di bahu untuk memastikan kondisi baik-baik saja, dan disitulah dia harus banyak bekerja. Sementara itu, Honda berharap Marquez segera kembali ke lintasan pada bagian akhir musim ini. Selain untuk menyelamatkan musim dengan poin yang dihasilkannya, pembalap tersebut dibutuhkan untuk mengembangkan RC213V untuk MotoGP 2023. Musim ini pabrikan berlogo sayap tunggal tersebut berada di titik nadir. Mereka terpuruk pada dasar klasemen. Dalam Grand Prix Inggris, Honda mendapat tambahan beberapa poin dari Takaaki Nakagami dan Pol Espargaro yang finish P13 dan P14. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Aprilia Racing Team, Alex Espargaro, tidak terbendung pada latihan bebas ketiga, FP3, MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone, Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Pembalap tim pabrikan Aprilia Racing itu menembus waktu lap 1 menit 58,254 detik. Catatan ini tidak jauh berbeda dari rekor lap kelas MotoGP sirkuit Silverstone yang dibuat Marc Marquez, yakni 1 menit 58,168 detik yang dibuat pada 2019. 3 pengguna Ducati Desmosedici GP22 lainnya yakni Jorge Martin, Jack Miller dan Johan Zarco, masing-masing berada di posisi kedua sampai keempat dengan gap kurang dari 0,1 detik. Rekan setim Espargaro, Maverick Vinales, menggenapi 5 besar dengan gap 0,321 detik. Peringkat ke-6 sampai ke-10 masing-masing ditempati Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Joan Mir, Luca Marini, dan Alex Rins.
Ke-10 pembalap tertas FP3 ini juga berhak lolos langsung ke kualifikasi kedua, Q2, karena posisi mereka tidak berubah di waktu kombinasi. Sementara itu, Enea Bastianini, Gresini Racing, menjadi salah satu nama top yang harus melalui Q1 terlebih dahulu di kualifikasi setelah hanya berada di P12 Combine Practice. Pada awal jalannya FP3, 3 pembalap Ducati langsung menghentak pada awal sesi dengan Johann Zarco memimpin atas Jack Miller dan Francesco Bagnaia. Saat itu Zarco bahkan mampu unggul hingga hampir 0,4 detik atas Miller. Maverick Vinales lantas mengurangi gap dengan Zarco menjadi sekira 0,1 detik. Miguel Oliveira lalu menjadi satu-satunya pembalap yang merangsek ke posisi 10 besar waktu kombinasi. Sekira 15 menit sesi berlangsung, posisi 10 besar ditempati Zarco, Vinales, Bagnaia, Miller, Alex Espargaro, Oliveira, Fabio Quartararo, Brad Binder, Luca Marini dan Enea Bastianini. Memasuki pertengahan sesi, para pembalap mulai mencoba simulasi lomba. Saat itu kecepatan Suzuki GSX-RR Geberan Alex Rins terlihat impresif. Ia melesat ke P3 dengan gap 0,131 detik dari Zarco di puncak. Beberapa menit berselang, Rins mampu merebut P1 dari tangan Zarco, setelah lebih cepat 0,045 detik. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena Oliveira kemudian mampu lebih cepat 0,097 detik dari Rins untuk menggesernya dari posisi puncak. Sekira 15 menit menjelang sesi berakhir, Aprilia menempati posisi 1-2, dengan Vinales memimpin 0,096 detik atas Alex Espargaro. Espargaro lalu berbalik memimpin, tetapi posisi kedua ditempati Miller yang terpaut 0,078 detik. Posisi ketiga ditempati Vinales yang tertinggal 0,345 detik. Zarco kemudian menggeser Vinales di P3 usai terpaut 0,090 detik dari Espargaro. Sekira 5 menit sebelum FP3 usai, posisi 10 besar ditempati Alex Espargaro, Miller, Zarco, Vinales, Quartararo, Jorge Martin, Bagnaia, Joan Mir, Oliveira dan Marini. Namun kurang dari 1 menit FP3 berakhir, Zarco mengalami kecelakaan. Padahal saat itu ia berpotensi mencetak rekor lap sirkuit Silverstone. Alex Espargaro akhirnya mampu mempertahankan posisi teratasnya sampai akhir FP3. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.